yang saat ini disiapkan yang mana di Teluk Rate, Lampung, proses saat ini telah mencapai 76%. Kemudian rencana kedatangan kapal pada tanggal 20 September 2026. Sehingga kapal Garibaldi ini sisa usia pakainya mungkin hanya 10 tahun saja. Dengan 10 tahun itu kita harus membiayai ya per bulan itu kalau tidak salah sekitar 5 juta euro. Lanjut, kabar gacor hari ini adalah update tentang calon kapal induk kita Indonesia, yaitu ITS Giuseppe Garibaldi, bos. Dimana update-nya hari ini adalah terkait tanggal kedatangan kapal induk itu ke Indonesia. Kemudian DPR yang baru-baru ini juga menyetujui penerimaan hibah kapal induk dari pemerintah Italia itu, bos. Dan apa artinya itu? Kemudian terkait pangkalan yang disampaikan Kemhan RI juga baru-baru ini, kenapa lokasi itu dipilih? Lanjut, tak cuma itu, DPR juga memberikan catatan penting untuk hibah kapal induk ini terkait usia kapal dan beban anggaran, serta jawaban Kemhan RI mengenai catatan DPR itu. Nah loh, jadi paket lengkap nih bos beritanya. Admin rangkum dari banyak sumber berita berikut dan admin sajikan secara maknyos. Penasaran beritanya? Cus Markipol. Mari kita tampol berita lengkapnya satu per satu, bosku. Nah, jadi baru-baru ini pada Senin 20 Juli 2026 hari ini dalam rapat kerja di gedung DPR RI Senayan Jakarta, Komisi 1 DPR RI resmi bos menyetujui penerimaan hibah kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi dari pemerintah Italia kepada Kemhan RI. Tak main-main disebutkan bahwa kapal induk legendaris milik Italia itu memiliki nilai hibah administratif sebesar 54.022.426,67 euro, bos. Kalau dirupiahkan itu sekitar 1,1 triliun rupiah. Ngeri-ngeri, sedap. Dihibahkan tuh duit segitu. Dan mungkin ada yang bertanya, kenapa pula Italia ini mau hibah kapal harga segitu mahal ya kan? Nah, disebutkan Italia saat ini telah mengoperasikan kapal induk yang lebih modern, yaitu ITS Capour dan ITS Trieste. Sehingga Garibaldi yang telah mengabdi selama puluhan tahun tak lagi menjadi tulang punggung armadanya, bos. Jadi, daripada dipensiunkan begitu saja, Italia pun ternyata memilih menyerahkan kapal tersebut kepada Indonesia sebagai bentuk penguatan kerjasama pertahanan sekaligus mempererat hubungan strategis kedua negara. Nah, sekarang giliran Indonesia juga nih, bos. Dipertanyakan, kenapa justru menerima kapal yang usianya sudah tak muda lagi? Ya, jawabannya karena membangun kapal induk baru itu tidak seperti membeli gorengan di pinggir jalan, bos. Proses membangun kapal induk baru bisa makan waktu hampir 1 dekade dengan biaya mencapai miliaran dolar. Nah, melalui skema hibah ini, Indonesia pun memperoleh sebuah platform kapal induk lengkap tanpa harus mengeluarkan biaya pembelian unit baru. Dan dana negara bisa difokuskan pada modernisasi, pelatihan awak, dan peningkatan kemampuan kapal. Kemudian lebih dari itu, ini juga katanya sebagai kesempatan emas bagi TNI Angkatan Laut untuk memasuki era baru. Selama ini kalian tahu ya, Indonesia belum pernah mengoperasikan kapal induk, bos. Artinya, Garibaldi bukan sekedar kapal perang, tapi juga kampus berjalan, tempat belajar operasi penerbangan laut, kemudian manajemen dek penerbangan, logistik kapal induk, hingga membangun doktrin armada modern. Bisa dibilang Indonesia sedang membeli pengalamannya, bos, karena nanti yang ngajarin itu Angkatan Laut Italia langsung sampai mahir. Tapi bonusnya dapat kapal induk. Nah, namun anggota DPR ternyata juga mengingatkan soal biaya besar setelah kapal tiba. Apa sebenarnya yang membuat mereka khawatir? Dan bagaimana jawaban Kemhan terkait catatan penting DPR itu? Simak videonya sampai kelar, bos. Nah, jadi meski Komisi 1 DPR RI menyetujui hibah Garibaldi, bukan berarti seluruh anggota Dewan langsung bersorak tanpa catatan, bos. Dalam rapat yang sama, Bapak TB Hasanuddin juga mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru dimulai setelah kapal tiba di Indonesia.
Jadi menurutnya, usia kapal itu kan sudah mendekati 40 tahun. Mungkin juga lebih tua dari sebagian besar yang nonton video ini ya kan? Sehingga masa operasional efektifnya diperkirakan ya tinggal sekitar 1 dekadean lagi. Dan tentu hal itu pun juga bergantung pada hasil modernisasi dan perawatan, bos. Selain itu, biaya operasional kapal induk juga bukan angka yang kecil. Dalam rapat disebutkan, estimasi biaya operasional dapat mencapai sekitar 5 juta euro per bulan. Sementara kebutuhan retrofit dan refurbishment diperkirakan berada di kisaran 7,2 triliun hingga 16,8 triliun rupiah, tergantung nanti spesifikasi modernisasi yang dipilih Indonesia, bos. Bahkan Bapak Tb Hasanuddin juga mempertanyakan apakah beban tersebut akan mengganggu anggaran TNI Angkatan Laut. Apalagi baru-baru ini sempat muncul wacana efisiensi belanja negara. Nah, di sini Kemhan langsung memberikan penjelasan, bos. Dirjen Kekuatan Pertahanan Kemhan RI, yaitu Marsda TNI Hendrikus Haris Haryanto, menegaskan bahwa kapal tersebut merupakan hibah murni, sehingga pemerintah pun tidak mengeluarkan biaya pengadaan unit. Sementara untuk biaya refurbishment dan proses membawa kapalnya ke Indonesia, pemerintah katanya telah menyiapkan dasar pendanaannya melalui surat Menteri Keuangan nomor berikut tertanggal 12 September 2025. Dengan kata lain, aspek pembiayaan awal sudah masuk dalam perencanaan pemerintah. Kemhan juga menegaskan bahwa manfaat strategis kapal ini jauh lebih besar dibanding sekedar nilainya, bos. Garibaldi diproyeksikan memperkuat pertahanan maritim kita, mendukung operasi kemanusiaan, meningkatkan kemampuan proyeksi kekuatan TNI Angkatan Laut, sekaligus menjadi sarana transfer pengetahuan bagi prajurit dan industri pertahanan nasional. Nah, mantap jos. Kemudian pertanyaan berikutnya, Kemhan juga buka suara nih soal tanggal kedatangan kapal induk dan di mana markas besarnya dibangun. Kemudian apa alasannya? Simak videonya sampai habis, bos. Dalam rapat bersama Komisi 1 DPR RI 20 Juli 2026 hari ini, Marsda TNI Hendrikus juga mengungkapkan bahwa ITS Garibaldi dijadwalkan tiba di Indonesia pada 20 September 2026 nanti. Artinya ya hanya berselang sekitar 2 minggu lah sebelum peringatan hari ulang tahun TNI pada 5 Oktober, bos. Nah, persiapan pun kini terus dikebut. Salah satu langkah terpenting katanya adalah pembangunan pangkalan utama di Teluk Ratai, Lampung. Menurut Kemhan, progres pembangunan fasilitas tersebut telah mencapai sekitar 76% dan targetnya selesai sebelum kapal tiba, bos. Infrastruktur yang disiapkan meliputi dermaga, fasilitas sandar, dukungan logistik, hingga sarana operasional untuk menopang aktivitas kapal induk. Kemudian pertanyaannya, mengapa Teluk Ratai Lampung dipilih? Nah, alasannya bukan sekedar karena lahannya luas, bos. Kawasan ini memiliki posisi yang sangat strategis karena berada dekat Selat Sunda, sehingga memudahkan akses menuju Laut Jawa maupun Samudra Hindia. Selain itu, Teluk Ratai juga sudah lama dikenal sebagai kawasan militer. Di sana terdapat Lana Lampung dan pusat latihan tempur marinir, bahkan pernah menjadi lokasi latihan gabungan Carat 2024 bersama dengan Korps Marinir Mamarika. Jadi, lingkungan operasionalnya memang sudah terbentuk sejak lama. Dan kini semuanya hanya tinggal menunggu hitungan minggu nih, bos. Jika seluruh persiapan berjalan sesuai rencana, maka Indonesia akan memasuki babak baru dalam sejarah kekuatan maritimnya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Indonesia akan membeli kapal induk, melainkan sejauh manakah kapal induk Garibaldi ini akan menjadi loncatan menuju armada laut yang jauh lebih modern bagi Indonesia di masa depan? Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.